Oke, halo semua, kembali lagi di SP Insight. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pelajaran matematika kelas 7 pada materi perbandingan senilai. Di video sebelumnya kita sudah sempat bahas mengenai apa itu perbandingan. Bisa dicek ya pada video sebelumnya. Kita langsung saja mulai materi kali ini tentang perbandingan senilai. Konsep perbandingan senilai atau proporsi. Kita mulai dari suatu masalah ya. Nah, jika harga 4 kg beras adalah 36.000, berapakah harga 8 kg beras? Oke, kita telah dulu dari masalah ini. Ya, karena ini sering kita temui di kehidupan sehari-hari. Apakah semakin banyak membeli beras, maka harga yang akan kita keluarkan semakin tinggi juga, atau semakin banyak juga, ataukah semakin banyak kita membeli beras maka harganya semakin rendah? Oke, kita logika sederhana saja dulu ya. Beli 4 kilo harganya segini, kalau 8 kilo kira-kira lebih dari 36.000 nggak yang kita bayarkan? Ya, jelas lebih ya. Oke, kita coba selesaikan masalah ini. Pertama kita buat tabelnya dulu ya, biar lebih jelas ya. Pertama tabel beras yang isinya berapa kilogram beras, ada 4 kilo dengan harga 36.000. Terus kalau 8 kilo harganya belum kita ketahui ya. Cara sederhananya untuk menentukan ini adalah, misalnya harga 4 kg beras itu adalah 36.000. Maka berapakah harga 1 kg beras? Iya, caranya adalah tinggal dibagi saja. 36.000 dibagi 4. Jawabannya adalah 9.000. Jadi harga 1 kg beras adalah 9.000. Terus karena diminta 8 kg beras, berarti tinggal kita kalikan saja. 9.000 kali 8 sama dengan 72.000. Nah, sehingga jelas ya, semakin banyak kita membeli beras, maka harga yang kita keluarkan juga semakin tinggi atau semakin banyak. Nah, perbandingan model seperti inilah yang disebut sebagai perbandingan senilai atau proporsi. Apa itu? Nah, perbandingan senilai atau proporsi adalah perbandingan antar dua nilai yang apabila suatu nilai bertambah, maka nilai yang lain akan bertambah pula. Begitu sebaliknya. Nah, inilah contohnya. Ketika kalian membeli beras makin banyak, maka uang yang kalian keluarkan juga akan semakin tinggi atau semakin banyak. Begitu pula sebaliknya. Jika membeli hanya 1 kilo, berarti uang yang dikeluarkan ya lebih sedikit. Itu yang dinamakan perbandingan senilai. Kita lanjutkan ke perbandingan senilai atau proporsi. Nah, ini pengertian pada slide sebelumnya ya. Intinya ketika suatu nilai tambah besar, maka nilai yang lain juga tambah besar juga. Oke. Untuk rumus sederhananya adalah seperti ini. A1 per A2 sama dengan B1 per B2. Nah, apa ini A1 A2? A1 A2 ini sama seperti tadi di tabel beras. Ya, ini beras berapa kilogram. Kemudian B1 B2 ini adalah berapa harganya. Jadi ini harus sama ya, di sini jangan dibedakan. Kemudian ini bisa dibandingkan seperti ini atau tinggal dikali silang saja. A1 kali B2 ini ya. Terus A2 kali B1. Nah, bagaimana penerapannya? Oke, kita lanjutkan nanti ke contoh soalnya ya. Perlu juga saya tegaskan sedikit, beberapa masalah di kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan perbandingan senilai atau proporsi itu sendiri, sehingga nanti lebih mudah dalam mengklasifikasikan yang mana masalah perbandingan senilai, yang mana bukan. Untuk yang pertama, perbandingan antara jumlah makanan dengan jumlah orang yang menghabiskan. Kita berpikir sederhana saja. Jika ada makanan 2 itu dihabiskan oleh 3 orang. Sekarang kalau ada 10 orang, kira-kira makanannya tambah banyak nggak? Ya jelas ya, karena semakin banyak orang, makanan juga akan semakin banyak diperlukan. Yang selanjutnya, perbandingan antara jumlah barang yang dibeli dengan banyak uang yang dibutuhkan. Ini sama seperti beras dan juga harga beras. Selanjutnya, perbandingan jumlah pekerja dengan upah yang dibayarkan. Ya jelas ya, semakin banyak pekerja ya semakin banyak upah yang kita keluarkan. Terus, perbandingan antara jumlah bensin dan jarak
tempuh. Ya, misalnya harga bensin 10.000 menempuh jarak misalnya 10 km gitu misalnya. Ya. Terus kalau ingin menempuh jarak 30 km, jadi bensin yang diperlukan juga lebih banyak. Yang terakhir, perbandingan antara jarak tempuh dengan waktu tempuh. Udah, nanti kalau ada soalnya baru lebih mudah memahami. Intinya sudah tahu ya, masalah-masalah seperti ini berkaitan dengan perbandingan senilai. Oke, kita lanjutkan tentang bagaimana tampilan ataupun jika disajikan dalam bentuk tabel dan juga grafik dari proporsi itu tersendiri. Kalau saya bilang proporsi berarti kalian sudah paham ya, itu maksudnya perbandingan senilai. Ya, tentukan apakah himpunan pasangan bilangan berikut termasuk proporsi atau tidak. Jelaskan serta buat grafiknya. Pertama, tabelnya adalah seperti ini ya. Kita menentukan apakah tabel ini termasuk tabel perbandingan senilai atau tidak. Bagaimana caranya? Perhatikan. Ya. Untuk himpunan pasangan bilangan pada tabel itu, perhatikan bahwa rasio bilangan pertama dan kedua X berbanding Y adalah sama. Jadi untuk menentukan suatu tabel, ya, ini X, ini Y, bisa saja ini A, ini B, boleh ya. Apakah tabel ini termasuk perbandingan senilai atau tidak? Lihat saja perbandingan antara X dan Y yang pertama harus sama dengan yang kedua, sama dengan ketiga, keempat, dan seterusnya. Nah, jadi karena ini sama ya, 3 berbanding 4. Apakah sama dengan 6/8? 6/8 kita sederhanakan menjadi 3 berbanding 4 juga. Terus 9/12 sama-sama bagi 3 juga 3/4. 12/16 sama-sama dibagi 4 juga 3/4, 15/20 juga sama ya. Atau bisa juga kalian bandingkan 1/1 boleh ya. Intinya perbandingan antara ini dan ini itu harus sama ya, tidak boleh berbeda, sehingga tabel ini termasuk tabel proporsi. Terus bagaimana untuk tampilan grafiknya? Nah, grafiknya seperti ini. Jika yang disumbu X ini semakin ke kanan, maka yang disumbu Y harus semakin ke atas, semakin membesar. Sehingga grafiknya model meningkat seperti ini. Ya, melalui 0,0. Dipasangkan sesuai dengan tabel yang tadi. Sudah ya, nanti kalau menentukan tabel proporsi itu perbandingannya harus sama, terus kalau grafiknya harus meningkat ke atas. Sudah? Oke, kita lanjutkan ya. Selain dari permasalahan tadi, salah satu penerapan dari perbandingan senilai atau proporsi yaitu perbandingan senilai pada peta. Nah, seperti ini ya. Sudah sering ya melihat model seperti ini. Coba kalian fokus ke pojok biasanya. Pojok kiri bawah atau pojok kanan bawah biasanya ada. Di sana ada yang namanya perbandingan. Nah, perbandingan itulah yang disebut sebagai skala. Skala menyatakan perbandingan antara ukuran pada gambar dengan ukuran sebenarnya. Skala bisa kita singkat dengan S, kemudian ukuran pada gambar kita sebut juga JP atau jarak pada peta, dan JS itu adalah ukuran sebenarnya atau jarak sebenarnya. Ingat kembali rumusnya ya, karena ini sudah kalian dapatkan ketika SD. Kalau mencari skala itu adalah JP per JS atau jarak pada peta per jarak sebenarnya. Kalau mencari jarak sebenarnya adalah jarak pada peta per skala. Kalau mencari jarak pada peta sama dengan skala kali jarak sebenarnya. Bagaimana perhitungannya? Oke, kita ambil salah satu contoh yang sederhana. Jarak kotak P dengan kotak Q pada peta adalah 5 cm. Berapakah jarak kedua kotak tersebut jika skala pada peta 1 berbanding 4.500.000? Kita tulis dulu yang diketahui. Skalanya 1 berbanding 4.500.000, JP-nya 5 cm, kemudian JS adalah yang ditanya. Ingat, kalau skala itu adalah satuannya cm, JP biasanya cm, kalau JS biasanya kilometer. Masih ingat ya arti dari 1 berbanding 4.500.000, artinya 1 cm pada peta mewakili 4.500.000 jarak cm pada jarak sebenarnya. Sehingga ketika kita mencari jarak sebenarnya, berarti kita langsung gunakan rumus ini. JP per S. JP-nya 5 cm, S-nya 1 berbanding 4.500.000. Banyak siswa di sini bingung.
Yang namanya skala ya 1 berbanding 4.500.000, bukan 4.500.000 saja. Karena di sini harus hati-hati. Atau bisa langsung kita dapatkan, tinggal kalikan saja 5 kali dengan 4.500.000. Jawabannya adalah 22.500.000 cm. Karena ditanya jarak sebenarnya, berarti kita ubah ke dalam bentuk kilometer. Naik 5 kali berarti coret 5 nolnya, jadinya 225 km. Jadi jarak sebenarnya kedua kota itu adalah 225 km. Mudah ya? Oke, kita lanjutkan ke contoh 1. Andi memiliki sepeda motor metik berkapasitas 125 cc. Andi tahu bahwa sepeda motor metik 125 cc memerlukan 1 liter pertamax untuk menempuh jarak 43 km. Berapa literkah pertamax yang diperlukan untuk menempuh jarak 387 km? Oke, kita telah dulu seperti di masalah awal. Jika kita berpikir, jangan berpikir ke 125 cc ini ya. Ini hanya pengecoh di soal ya. Berpikirlah pada pertamax yang diperlukan. 1 liter menempuh jarak 43 km. Berarti cepat ya untuk kecepatan sepeda motornya. Jika ingin menempuh jarak 387 km, apakah pertamax yang diperlukan semakin banyak? Ya jelas ya semakin banyak, sehingga permasalahan ini termasuk dalam proporsi atau perbandingan senilai. Seperti biasa kita buatkan tabel terlebih dahulu ya, tabel pertamax dan jarak. Berarti 1 liter pertamax menempuh jarak 43 km. Terus jika jaraknya 387 km, berapakah pertamax yang diperlukan? Berapa liter? Nah, ini baru kita gunakan rumus yang tadi. A1, A2, ini A1, ini A2, kemudian ini B1, ini B2. Jangan sampai terbalik ya. Tinggal kita masukkan 1 per X sama dengan 43 per 387. Kalikan silang, 43 kali X jadinya 43X. 1 kali 387 sehingga kita dapatkan X nya tinggal kita bagi 387 dibagi 43, jawabannya adalah 9 liter. Maka banyak pertamax yang diperlukan adalah 9 liter. Ya jelas lebih banyak ya. Mudah kan? Kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Contoh 2. Nah, pada peta Indonesia berskala 1 berbanding 12 juta, jarak kota Parapat ke Pulau Samosir adalah 0,15 cm. Sebuah kapal feri berangkat dari Parapat pukul 8.00 WIB menuju Pulau Samosir. Jika kecepatan kapal feri 24 km per jam, pukul berapa kapal feri sampai di Pulau Samosir? Nah, ini adalah salah satu contoh soal yang memang sudah menggabungkan dari tipe yang lainnya, karena di sini ada waktu dan ada kecepatan. Oke, kita telah dulu satu persatu. Kita buat yang diketahui. Skalanya adalah 1 berbanding 12 juta. Kemudian JP-nya adalah 0,15 cm. Kapal feri berangkat pada pukul 8 WIB. Kecepatannya adalah atau V-nya adalah 24 km per jam. Yang ditanyakan adalah waktu tiba di Pulau Samosir. Nah, kita selesaikan. Nah, jarak Parapat ke Pulau Samosir pada peta adalah 0,15 cm. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal, jarak 1 meter pada peta itu mewakili 12 juta cm jarak sebenarnya. Karena jarak pada peta adalah 0,15 cm, dengan mengingat rumus ini ya, jarak sebenarnya JP per S, atau bisa langsung saja kita dapatkan 12 juta kali 0,15 cm, yaitu 1.800.000 cm, atau kita ubah dalam bentuk kilometer karena diminta yang sebenarnya adalah 18 km. Sudah sampai sini kita tahu ini adalah jarak sebenarnya atau jaraknya. Nah, kita ingat kembali karena ini ada kecepatan, ada waktu, dan ada jarak. Kecepatan kita simbolkan V, jarak kita simbolkan S, waktu kita simbolkan T. Rumusnya adalah T sama dengan S per V. Ya, itu rumus dari waktu. Berarti jarak dibagi kecepatan. Tinggal kita masukkan saja. Lama perjalanan kapal feri sama dengan kita mencari waktunya berapa, waktu tempuhnya berapa. Berarti
Itu tinggal kita bagikan. 18 dibagi 24. Kita sederhanakan jadinya 3/4 jam ya. Jadi kita ubah dalam bentuk menit, 1 jam 60 menit. Berarti tinggal kita kalikan 3/4 kali 60 menit. Ya, jawabannya adalah 45 menit. Berarti waktu sampainya ya tinggal kita tambahkan saja, karena berangkat jam 8 berarti lama perjalanan 45 menit, sehingga kapal feri sampai di Pulau Samosir pada pukul 08.45 WIB. Ya, ini harus dicari satu persatu karena berkaitan antara yang lainnya. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal yang ketiga dan yang terakhir. Sebuah pondok pesantren menghitung persediaan beras yang cukup untuk 40 anak adalah 24 kg. Jika 5 anak keluar dari pesantren selama beberapa hari, maka berapa banyak beras yang diperlukan? Ya, kita telah dulu. Jika 40 anak bisa menghabiskan 24 kg beras, kemudian jika 5 anak keluar, kan semakin sedikit anaknya, berarti jumlah beras yang diperlukan semakin sedikit terus semakin banyak. Ya, simpan dulu jawabannya ya, sebentar kita tentukan di terakhir. Nah, jadi permasalahan ini termasuk permasalahan yang proporsi atau perbandingan senilai. Perhatikan bahwa jumlah anak di awal adalah 40 anak, kemudian 5 anak keluar, itu menjadi 35 anak ya. Seperti biasa kita buatkan tabel supaya lebih mudah. 40 anak menghabiskan beras 24 kg. Jika 35 anak, berapa beras yang diperlukan? Kita simpulkan X. Berarti kita gunakan rumus tadi, A1 A2 itu anak, B1 B2 adalah beras. Tinggal kita masukkan 40/35 per sama dengan 24/X. Banyak anak ini digunakan 5. Salah ya. Kalau 5 nanti salah jadi hasil akhirnya. Setelah itu kita kalikan silang, berarti 40 kalikan X, 35 kalikan 24. 40 kali X berarti 40X sama dengan 35 kali 24. Itu jawabannya 840. Berarti kita dapat X-nya adalah 840 dibagi 40. Itu jawabannya adalah 21 kg. Maka banyak beras yang diperlukan untuk 35 anak adalah 21 kg. Berarti jawabannya adalah semakin sedikit. Makanya itu yang dinamakan perbandingan senilai. Jika anak semakin sedikit, maka beras yang diperlukan juga semakin sedikit. Jadi bisa diulang lagi untuk materi dan contoh soal pada perbandingan senilai ya, supaya lebih paham lagi. Sudah? Sekian dulu untuk video kita kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya dan terima kasih.